Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadhani. Di sini saya akan sharing tentang administrasi manajemen. Sebelum tonton video, silahkan like jika suka video ini. Silahkan subscribe untuk mendukung video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Silahkan menonton. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Singkatnya, manajemen itu ilmu seni dan usaha yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan, organisasi atau lembaga. Kenapa harus ada manajemen? Untuk menentukan strategi efektif dan efisien agar tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi kerja dan mengkaji ulang situasi yang akan terjadi ataupun penyesuaian strategi. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi, personal, keuangan, dan semua sektor pada organisasi supaya organisasi tersebut bisa mencapai profit secara maksimal. Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada. Sekarang, apa fungsi manajemen? Yang pertama, perencanaan. Proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi penempatan. Pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengarahan. Tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Yang kelima, pengawasan. Pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia berfungsi untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Administrasi adalah pengendalian pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi kesiswaan ialah keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan administrasi kesiswaan ialah mengatur kegiatan-kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, teratur, serta tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan di sekolah. Administrasi kesiswaan adalah suatu usaha untuk melakukan pengelolaan siswa, mulai dari siswa masuk sampai dengan keluar. Bahkan, pelayanan siswa demi kelangsungan dan peningkatan mutu, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan teratur, terarah, dan terkontrol dengan baik. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat,
dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, terpenuhnya hal tersebut diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Instrumen administrasi peserta didik. Yang pertama, buku induk siswa. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi, sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, buku kelaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Kegunaan utama buku kelaper ini adalah untuk memudahkan pencarian data murid, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kelaper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga, daftar presensi. Daftar hadir peserta didik sangat penting, sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah. Setiap harinya, biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Selanjutnya, daftar mutasi peserta didik. Untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis, sekolah harus mempunyai buku daftar mutase peserta didik. Daftar mutase ini digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahun. Selanjutnya, buku catatan pribadi peserta didik. Buku ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didik. Yang pertama, identitas peserta didik. Yang kedua, keterangan mengenai keadaan keluarga. Yang ketiga, keadaan jasmani dan kesehatan. Yang keempat, riwayat pendidikan suatu hasil belajar. Yang kelima, data psikologis, sikap, minat, dan cita-cita. Yang keenam, kegiatan luar sekolah. Selanjutnya, daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khususnya untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Buku Leger. Leger merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam leger ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian rapor. Pencatatan nilai-nilai dalam leger biasanya 1 tahun 2 kali, sesuai dengan pembagian rapor. Yang terakhir, buku rapor.
Buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali, atau kepada peserta didik itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku peserta didik, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.